Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jara Putrawini, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 2430307020019. Baik, di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas UAS kami. Di sini saya akan membahas tentang organisasi dalam pengembangan produk skincare, strategi branding dan pemasaran PT Lumora Beauty. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terstruktur dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian controlling, guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Hasibuan 2004, Kristiwan DKK 2007. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen, yang akar katanya adalah manage atau manager, atau berarti melatih atau mengatur. Dalam bahasa Arab, manajemen tersebut disebut idarah, yang berarti mengatur adara. Menurut Masyud 2014, manajemen mencakup 3 makna, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap. Dalam Al-Quran, konsep manajemen tersirat dalam kata yudabiru atau al-tabir, yang berarti mengatur atau mengulas secara teratur dan sistematis. Kencana 2000, Transmasulis 2008. Allah SWT digambarkan sebagai pengatur alam dan manusia sebagai khalifah di bumi juga dituntut mengolah dengan baik. Ada pula rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem manajemen dan struktur organisasi PT Lumora Beauty mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang kedua, apa saja strategi pemasaran yang ditetapkan oleh PT Lumora Beauty untuk meningkatkan penjualan produk skincare. Yang ketiga, apa peran dan tujuan organisasi PT Lumora Beauty? Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana peran organisasi dalam menyelesaikan masalah studi kasus yang mungkin akan dihadapi oleh PT Lumora Beauty. Adapun tujuan penulisan, yang pertama, mengidentifikasi strategi pemasaran yang ditetapkan. Tujuan ini diarahkan untuk memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh PT Lumora Beauty dalam memasarkan produk skincare-nya, serta nilai efektivitas strategi tersebut dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Ada yang kedua, menjelaskan peran dan tujuan organisasi PT Lumora Beauty. Bagian ini ditunjukkan untuk mengungkap struktur organisasi, visi misi, serta fungsi internal yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan, baik dari sisi operasional maupun manajerial. Yang ketiga ada menganalisis peran organisasi dalam menyelesaikan masalah. Tujuan ini berfokus pada bagaimana organisasi merespon dan menganalisis tentang atas studi kasus yang dihadapi, serta bagaimana pengambilan keputusan dan koordinasi organisasi mampu menyelesaikan persoalan dalam tersebut secara efektif. Baik, kita lanjut ke bab yang kedua. Teori manajemen klasik berfokus pada efisiensi kerja dan struktur organisasi dengan tokoh utama seperti Frederick Taylor yang menekankan manajemen ilmiah serta Henry Fayol dengan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, teori berperilaku menekankan pentingnya aspek manusia dalam organisasi seperti motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar karyawan. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan mekanistik teori klasik. Yang ketiga, teori kuantitatif menggunakan pendekatan matematika dan statistik dalam mengambil keputusan manajerial untuk digunakan saat Perang Dunia
menyelesaikan masalah operasional. Teori yang keempat, teori sistem, melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang saling terkait dengan lingkungan luar. Setiap bagian organisasi harus bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan. Ada teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen. Pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi. Ada juga teori modern dan kontemporer menekankan fleksibilisasi, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis serta pentingnya teknologi dan kelanjutan dalam pengelolaan organisasi masa kini. Baik, kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tujuan organisasi PT Lumora Beauty. Tujuan utama menjadi perusahaan skincare lokal terpercaya dan produk kualitas tinggi yang ramah lingkungan dan berdaya saing global. Adapun tujuan khusus, yang pertama menciptakan produk inovatif dan ramah lingkungan, yang kedua membangun kepercayaan pelanggan melalui kualitas dan keamanan, yang ketiga meningkatkan literasi konsumen tentang skincare, yang keempat mendorong kepercayaan diri konsumen dengan produk inklusif, yang terakhir mengembangkan pemasaran digital yang kuat. Baik, selanjutnya bab 4 tentang peran dan tujuan. Direktur utama atau CEO, perannya sebagai pemimpin tertinggi. CEO bertugas menetapkan visi dan misi dan arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Ia juga menjadi pengambil keputusan utama dalam hal investasi, kemitraan, dan kebijaksanaan perusahaan. Tujuannya adalah memastikan seluruh visi bekerja selaras dengan tujuan perusahaan untuk menjadikan PT Lumora sebagai brand skincare lokal dan terpercaya. Yang kedua, manajer operasional. Perannya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan aktivitas seharian perusahaan termasuk alur pekerja produk. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan semua proses berjalan dengan tepat waktu, hemat biaya, dan sesuai standar mutu. Yang ketiga adalah manajer riset dan pembangunan atau R&D. Perannya adalah mengembangkan formula skincare baru yang inovatif, aman, dan efektif berdasarkan riset ilmiah serta tren kecantikan. Tujuannya adalah menyediakan produk pengolahan berbasis bahan alami dan teknologi modern yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia, khususnya di iklim tropis. Yang keempat ada manajer produk. Perannya adalah mengawasi proses produksi dari awal hingga akhir dan memastikan kualitas, konsistensi, dan kuantitas produk dipenuhi sesuai target. Tujuannya adalah memastikan produk skincare diproduksi dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kelima adalah ada manajer pemasaran dan branding. Perannya adalah menyusun strategi pemasaran kreatif untuk memperkenalkan produk ke pasar, mengelola kampanye digital dan media sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Tujuannya adalah membangun citra merek yang kuat dan menarik di mata konsumen agar brand Lumora dikenal luas dan memiliki kompetitif di pasar. Yang keenam ada manajer keuangan. Berperan sebagai mengatur seluruh aspek keuangan termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan arus kas, pelaporan keuangan, dan analisis kinerja finansial. Adapun tujuannya adalah menjamin stabilitas keuangan perusahaan dan
menyediakan dasar data yang akurat untuk mengambil keputusan strategis. Yang ketujuh ada penjualan dan distribusi. Perannya adalah mengembangkan strategi penjualan, merekrut dan melatih tim sales, serta mengatur sistem distribusi produk ke toko. Tujuannya adalah memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan melalui jaringan distribusi. Yang kedelapan adalah customer service dan after sales. Perannya adalah menjawab pertanyaan, keluhan dan konsultasi dari pelanggan secara profesional melalui berbagai kanal komunikasi. Tujuannya adalah menjaga kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas dan memperkuat citra positif dan melalui pelayanan yang responsif dan solutif. Baik, kita lanjut ke bab 5, membahas tentang motivasi dalam ilmu manajemen. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang membentuk kinerja individu dalam suatu organisasi. Motivasi juga mengacu pada dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak atau bekerja dan mencapai tujuan tertentu. PT Lemora awalnya berdiri karena keinginan untuk membantu orang-orang merawat kulit mereka secara efektif tanpa harus mengeluarkan biaya mahal atau pergi ke klinik kecantikan. Idenya muncul dari pengalaman pribadi pendirinya yang melihat ibunya kesulitan mencari produk perawatan kulit yang benar-benar bekerja, walaupun sudah pergi mencoba berbagai produk yang mahal, akhirnya ibunya merasakan hasil yang lebih baik setelah mencoba perawatan microneedling di klinik, tapi sayangnya biayanya terlalu mahal dan tidak bisa dilakukan terus-menerus. Jadi motivasi utama PT Lumora adalah yang pertama, membuat perawatan kulit yang berkualitas dan efektif sehingga bisa diakses oleh semua orang. Yang kedua, memberikan solusi perawatan kulit yang praktis, hemat waktu, dan bisa dilakukan sendiri. Yang ketiga, pemberdayaan orang untuk percaya diri dengan kulit mereka tanpa harus tergantung pada klinik kecantikan. Baik, kita lanjut ke bab 6, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan elemen fundamental yang menjadi tulang punggung dalam operasional sebuah organisasi. Dalam konteks organisasi modern seperti PT Lemora Beauty, komunikasi bukan hanya sekedar proses penyampaian pesan dari suatu pihak ke pihak lain, melainkan merupakan sarana vital yang membentuk energi antar departemen, memperkuat budaya perusahaan, menciptakan koordinasi yang efektif, serta menjadi pengambilan keputusan strategis. Komunikasi dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk menyangkut semua aspek kegiatan organisasi, mulai dari penyampaian visi dan misi, pelaksanaan kebijakan, hingga evolusi kerja dan inovasi produk. Di lingkungan kinerja PT Lemora Beauty, komunikasi harus mampu menciptakan suasana yang terbuka, kolaboratif, dan produktif. Komunikasi internal yang berjalan dengan baik memungkinkan seluruh elemen organisasi, mulai dari level pimpinan hingga staf pelaksanaan, dapat memahami tujuan bersama, penyampaian ide dan gagasan, serta kerja dalam satu garis koordinasi yang jelas. PT Lemora Beauty dapat menjaga kesinambungan operasional, meningkatkan kinerja tim, penyelenggaraan setiap kegiatan dengan visi dan nilai perusahaan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap brand yang sedang berkembang di industri kecantikan Indonesia. Soekardi 2017. Selanjutnya bab 8, kepemimpinan.
memberi motivasi dan menyerahkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, kepemimpinan bukan hanya sekadar mengatur pekerjaan orang lain, tetapi juga melibatkan empati, kecerdasan emosional, serta kapasitas untuk menginspirasi dan menciptakan perubahan yang positif. Kepemimpinan dalam manajemen adalah proses mempengaruhi dan memotivasi individu atau tim untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan menginspirasi karyawan, menciptakan visi yang jelas, serta membangun hubungan yang baik di dalam tim. Baik, selanjutnya bab ke-8, manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu proses yang terstruktur dan mencakup identifikasi, analisa, dan penyelesaian berbagai bentuk perbedaan atau perselisihan yang terjadi di tempat kerja. Berdasarkan pendapat Siakyan 2015, mengelola konflik adalah kemampuan untuk berproses perbedaan kepentingan atau perdagangan secara positif agar tidak mengakibatkan dampak buruk terhadap efektivitas organisasi. Baik, kita lanjut ke bab 9 yang membahas tentang studi kasus atau contoh kasus Wardah Kosmetik, strategi brand lokal yang kompetitif. Dalam industri kecantikan, banyak merek yang besar internasional yang mendominasikan pasar, sehingga brand lokal harus menemukan cara untuk membedakan diri. Selain itu, kepercayaan konsumen juga menjadi faktor penting utama untuk produk yang mengklaim halal. Oleh karena itu, Wardah perlu memperkuat identitasnya sebagai brand lokal yang dapat diandalkan dan berkualitas. Wardah Kosmetik merupakan salah satu contoh sukses dalam industri kecantikan di Indonesia, yang menunjukkan bagaimana sebuah brand lokal yang tumbuh dan berkembang pesat dengan strategi yang tepat. Didirikannya pada tahun 1995, Wardah berhasil memposisikan diri sebagai brand halal yang berfokus pada produk kosmetik berkualitas menarik perhatian konsumen muslim dan non-muslim di tanah air. Yang kedua, ada pemecahan masalah. Strategi Wardah Kosmetik sebagai inspirasi bagi PT Lumora Beauty. Wardah Kosmetik adalah sebuah contoh sukses brand lokal yang mampu bersaing dengan merek besar melalui strategis yang tepat. Wardah menepati tentang seperti renjahnya kepercayaan terhadap brand lokal dan persaingan ketat. Wardah mengatasi ini dengan segmentasi pasar yang luas, inovasi produk relevan dan aman, serta positioning brand yang kuat dalam menilai klien dan kualitas. Wardah juga memanfaatkan pemasaran digital secara efektif untuk menjangkau konsumen muda. Pelajaran ini penting bagi PT Lumora Beauty agar dapat memahami pasar, menciptakan produk inovatif, membangun identitas brand yang kuat, dan menggunakan strategi digital untuk membangun sebuah hubungan dengan konsumen. Baik, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 10, kesimpulan dan saran. Dari makalah ini menunjukkan bahwa manajemen adalah elemen penting yang membangun dan mengembangkan organisasi, termasuk PT Lumora Beauty, dengan tujuan yang jelas, struktur organisasi yang baik, berkomunikasi efektif, serta kepemimpinan dan modifikasi yang tepat. Perusahaan dapat berkembang secara optimal. Penerapan teori manajemen membantu Lumora dalam mengatasi tantangan industri, menjaga semangat tim, dan membentuk citra merek yang kuat. Dengan belajar dari Wardah Kosmetik, Lumora memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai brand lokal yang adaptif dan berorientasi hasil. Saran bagi Lumora adalah untuk memperkuat kapasitas manajerial internal melalui pelatihan dan handmarking, menjaga konsistensi visi dan nilai perusahaan,
seperti kecantikan alami dan berkelanjutan. Lingkungan membangun sistem evolusi dan mengendalikan untuk respon cepat terhadap pasar, pengoptimalkan komunikasi dan budaya kolaboratif di dalam organisasi serta terus berinovasi tanpa melupakan identitas dan nilai khas merek di mata konsumen.